Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita bisa hadir untuk bisa belajar kembali tentang fiqhul muqarin, ya, fikih perbandingan madhab dalam kitab Bidayatul Mujtahid yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Rushdi Al-Hafidh. Dan kita insyaallah hari ini akan melanjutkan tentang Kitabus Siyam, ya, kitab tentang puasa, yang mana kita kemarin sudah membahas tentang beberapa hal terkait tentang waktu dari puasa, kemudian terkait tentang niat dalam puasa, kemudian yang ketiga kita juga membahas tentang orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ada hukum namanya mantuk atau dalil, itu ada yang namanya mantuk. Mantuk itu artinya adalah dalil yang sharih, dalil yang dijelaskan dalam Quran atau sunnah. Ada mafhum, dalil yang difahami dari mantuk. Kalau kita lihat uzur-uzur yang ada di dalam puasa, itu hanya ada 3, ya, hanya ada 3 uzur orang yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama adalah faman kana minkum maridhan. Pertama apa? Sakit. Yang kedua, au ala safarin, atau orang dalam bepergian, safar. Yang ketiga, wa 'alal ladina yutiqunahu, orang-orang yang berat atasnya berpuasa. Orang-orang yang syekhun kabir, orang-orang yang sudah tua, yang tidak kuat baginya untuk berpuasa. Kalau yang marid au 'ala safar, sakit dan orang yang melakukan perjalanan, maka dia wajib qada. Jelas, ya? Tapi kalau dia orang yang wa 'alal ladina yutiqunahu, orang yang tidak mampu untuk berpuasa, kita ambil contoh syekhun kabir, orang yang sangat tua atau sakit menaun, apa kewajibannya? Fidyatun ta'amu miskin, memberikan fidyah, memberikan makan orang miskin. Nah, dari 3 golongan ini kita harus bisa mengkiaskan terhadap beberapa golongan yang tidak disebut dalam dalil. Contohnya siapa, Pak? Hamil, orang perempuan yang sedang hamil. Yang kedua, murdi', perempuan yang sedang menyusui. Apa lagi? Orang-orang pekerja kasar, ya, orang-orang yang melakukan pekerjaan berat di siang hari pada bulan suci Ramadan, yang tidak mampu baginya untuk berpuasa. Maka uzur-uzur ini harus nanti kita bisa kiaskan, gitu, ya. Makanya tadi saya ngomong, dalil itu ada yang mantuk. Mantuk itu disebutkan sharih, jelas dalam ayat, dalam hadis, ya. Dan yang kedua ada dalil namanya mafhum, dalil yang difahami dari mantuk itu. Jadi uzur itu ada, kan, habis. Uzur itu
Bisa. Jadi kalau kita lihat ininya, uzur itu yang ada dalilnya. Yang pertama adalah safar. Yang kedua adalah marid, sakit. Ya, kemudian yang ketiga adalah wa 'alal ladina yutiqunahu. Orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Ini dalilnya. Dalam Quran ketika Allah memerintahkan puasa itu yang ada uzurnya ini. Safar, marid, kemudian alladina yutiqunahu. Orang-orang yang tidak mampu berpuasa, seperti contoh Syekhun Kabir. Baik. Kalau yang dua ini kewajibannya adalah qada. Kalau yang ini fidyah. Baik. Ini harus paham dulu Bapak. Kalau ini nggak paham, maka kita nanti akan susah untuk memperluas permasalahan ini, gitu ya. Baik, perhatikan ini. Nah, bagaimana dengan hukum orang-orang yang di luar ini? Kita akan membahas di luar ini karena kita safar sudah membahas. Kemudian sakit juga sudah kita bahas pertemuan kemarin ya. Nah, yang orang-orang yang tidak mampu berpuasa, Syekhun Kabir atau orang yang sangat tua itu hanya membayar fidyah, tidak wajib mengqadha. Fidyah itu memberikan makan orang miskin. Ini saya sering banget dapat pertanyaan ini. Bapak, tolong pahami ini. Ustadz, fidyah itu gimana? Bener ya? Fidyahnya orang puasa itu sebenarnya gimana? Ada yang bicara fidyah itu ngasih makan makanan dia sehari. Ada fidyah itu dengan menggunakan beras. Bapak di sini fidyahnya gimana kemarin? Pakai beras apa pakai makanan yang sudah matang? Atau pakai uang? Nah, iya, ada makanya. Pakai nasi bungkus apa beras apa uang? Antum coba ini fahami ayatnya. Banyak orang bertanya seperti ini kebingungan. Tanya ustadz yang ada di sana, fulan ustadz di sana ngomongnya udah kasih makan aja, kasih nasi bungkus, beriin nasi padang. Tanya ustadz yang di sana pakai beras, satu hari 1 mud 6 ons setengah. Ya. Tanya ustadz di sana, udahlah pakai duit aja. Umatnya bingung akhirnya. Ini yang benar yang mana? Kalau Bapak fahami ayatnya, Bapak nggak bingung sebenarnya. Coba antum fahami. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayatnya hanya mengatakan memberi makan orang miskin. Teknisnya, gimana teknisnya? Ya terserah. Teknisnya terserah. Ya, Bapak mau pakai uang bisa. Tapi nanti kalau uang dibeliin rokok Ustaz, ya beda lagi. Ya. Jadi ini menjadi orang jadi bingung biasanya. Ustaz yang benar yang mana? Sebenarnya semuanya benar. Karena kalau antum melihat ayatnya adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Pokoknya memberikan makan orang miskin. Makanya teknisnya para sahabat pun berbeda. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang didoakan Rasulullah sampai berumur panjang, punya banyak anak dan juga punya banyak harta. Beliau di akhir usianya, kalau beliau 1 bulan puasa penuh beliau tidak puasa gara-gara beliau sudah tua, itu fidyahnya membayarnya cara beliau adalah di akhir bulan suci Ramadan diundang 30 orang untuk makan besar di rumahnya, maka 30 orang itu dianggap sebagai fidyah.
Macam-macam caranya. Paham ya? Itu tentang masalah fidyah. Lalu bagaimana tentang orang-orang yang tidak ada dalam posisi 3 ini? Anggap kita ambil beberapa contoh orang. Yang pertama adalah hamil. Orang yang hamil. Yang kedua adalah murdi. Orang yang menyusui. Baik. Perhatikan ini ya. Bapak fahami ini. Enak nih kalau Bapak faham ini tuh enak. Perhatikan. Orang yang hamil, orang yang menyusui, kira-kira disamakan dengan orang safar yang sakit atau disamakan dengan orang yang tidak mampu untuk berpuasa? Nanti dulu ya. Di dalam mazhabnya imam, beberapa imam ini saya bacakan pendapat ulama dulu biar kita bisa pahami. Yang pertama, annahuma yut'imani wala qada alaihi wa huwa marwiyun an Ibnu Umar wa an Ibnu Abbas. Perhatikan ya. Pendapat Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, bahwa perempuan yang hamil menyusui dia tidak wajib qada. Pahami ini? Saya dapat seliweran di WhatsApp tuh, perempuan hamil dan menyusui wajib qada. Tapi di sini anda pahami, biar kita paham perbandingan mazhab. Madhabnya Abdullah ibnu Abbas, madhabnya Abdullah ibnu Umar, diriwayatkan dari 2 sahabat ini bahwa perempuan yang hamil dan menyusui tidak wajib qada, hanya membayar fidyah. Berarti dia disamakan dengan orang yang sudah tua. Nah, berarti ini pendapat pertama dikiaskan dengan orang yang ketiga. Sehingga dia tidak wajib untuk bayar qada, hanya wajib untuk bayar fidyah. Paham ini? Baik. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Paham ini? Imam Abu Hanifah mengatakan perempuan yang hamil dan menyusui wajib qada dan tidak wajib membayar fidyah. Berarti disamakan dengan orang yang sakit dan orang yang safar. Ini pendapat yang kedua. Imam Abu Hanifah mengkiaskan dengan orang yang pertama dan kedua. Ya. Yang ketiga adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Agak unik pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kedua orang ini disamakan dengan ketiga-tiganya. Ya. Dikiaskan dengan ketiga-tiganya. Sehingga wajib qada dan wajib bayar fidyah. Antum kalau paham ini enak nih. Antum kalau paham ini enak. Ya. Wajib qada dan dia wajib fidyah. Nanti dulu. Ya. Nah, ketika kita sudah pahami ini, ketiga ini, jadi ada yang dikiaskan dengan orang yang tidak mampu berpuasa, orang tua. Ada yang dikiaskan dengan orang yang safar dan orang yang marid. Dan ketiga, ada yang dikiaskan dengan ketiga-tiganya. Maka disinilah terjadi 3 hukum, wajib qada saja, wajib bayar fidyah saja, wajib bayar fidyah dan wajib qada. Paham ya? Ustadz, bagaimana cara kita mengambil ilah sehingga kita bisa mengkiaskan dengan ini? Ini pahami. Safar dan marid, orang bepergian dan orang sakit, dia diwajibkan qada. Kira-kira sebabnya apa?
Kalau kita lihat ilahnya, maka akan ketemu safar dan marid adalah sebuah uzur yang tidak panjang. Apa artinya uzurnya tidak panjang, Pak? Artinya dia paling bepergian berapa hari, Pak? 3 hari, 4 hari, 1 minggu lah. Kalau paling lama ya, 1 minggu. Sehingga dalam safar ini, paham ini ya? Dalam safar ini, orang masih memungkinkan untuk mengqadha. Sehingga uzurnya adalah uzur yang tidak panjang. Uzur yang masih memampukan bagi dirinya untuk untuk membayar qadha puasa. Jadi kalau orang itu punya uzur yang tidak panjang, maka dia hanya wajib untuk apa? Qadha. Sedangkan orang yang tidak mampu untuk berpuasa, ini uzurnya panjang. Orang tua nggak mampu puasa, umurnya sudah sepuh, kapan dia mau mengqadha? Balik muda gitu kan? Mau balik muda terus baru puasa, nggak bisa. Ya, sehingga kalau uzurnya itu pendek disamakan dengan uzurnya itu kalau pendek disamakan dengan safar dan marid. Kalau uzur itu panjang disamakan dengan orang yang tua yang tidak mampu untuk berpuasa. Sehingga di sini saya jelaskan. Saya tanya ini, orang hamil uzurnya pendek atau panjang? Istri saya tahun pertama dia hamil anak pertama, mabok, gak kuat puasa, sebulan penuh dia gak puasa. Ya, tahun keduanya dia menyusui. Istri saya, ini cerita nyata. Tahun ketiganya dia hamil lagi. Tahun keempatnya dia menyusui. Tahun kelimanya Bentar dulu. Duh, orang setiap tahun hamil, ya. Kemudian tahun keduanya dia menyusui. Terus kapan dia punya waktu untuk mengqadha gitu loh? Kapan dia punya waktu untuk mengqadha? Antum laki-laki enak ngomongnya. Ya, ditanya hukumnya bagaimana, mazhab Syafi'i wajib qadha, wajib bayar fidyah. Masya Allah, kejam banget antum. Ya, kejam banget. Artinya kejam banget tuh gini loh. Kita harus paham bahwa ada uzur yang panjang, ada uzur yang pendek. Uzur yang pendek masih memungkinkan untuk diqadha, tapi kalau udah uzur itu uzur panjang, maka saya secara pribadi saya cenderung orang yang hamil dan orang yang menyusui itu dikiaskan dengan orang yang wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ini pendapat pribadi saya. Ya, kalau Bapak ngomong, Ustadz, hamil itu orang masih mampu untuk berpuasa. Murdi itu orang masih mampu untuk berpuasa. Saya kira kalau dia mampu tetap harus berpuasa. Memang iya. Tapi kan kita bicara tentang ketika uzur ini menjadi uzur yang panjang gitu loh. Ya, nggak mungkin bagi seorang perempuan untuk mengqadha semuanya. Sehingga saya ada kecenderungan dikiaskan dengan wa 'alal ladzina yutiqunahu. Tapi tetap saya jelaskan ini. Karena ini menjadi beberapa pilihan opsi di dalam mazhab. Baik, yang ketiga. Gimana? Yang bisa diqadha, yang tidak bisa difidyah. Wah, ini mazhab baru nih ya. Saya nggak ngerti itu. Belum. Tapi kayaknya ada pendapat yang seperti itu, Pak. Coba saya bacain. Enggak ada.
Nggak ada seperti itu. Nggak ada yang di apa? Dipilih-pilih seperti itu ya, nggak ada. Tinggal kita mau nyamain yang mana antara kedua uzur ini. Baik, yang ketiga adalah orang yang pekerja keras, pekerja kasar. Mohon maaf ya, kuli bangunan, kuli panggul, orang yang ngeluarin barang dari kontainer yang ada di pelabuhan, kuli panggul. Kira-kira orang yang pekerja kasar wajib puasa nggak? Ya, oke. Anggap mereka mampu untuk berpuasa, maka hukumnya apa? Wajib berpuasa. Pahami ya? Pahami ya? Kalau dia mampu untuk berpuasa, maka baginya wajib untuk berpuasa. Makanya nggak boleh dari rumah udah bawa bekal. Karena dia harus niat, malamnya harus tabyitun niat. Apa? Malamnya harus meniatkan puasa. Urusan besok pagi dia kerja ternyata dia tidak mampu, maka dia membatalkan puasanya, diperbolehkan. Makanya tuh kalau lihat kuli-kuli lagi macul terus habis itu minum, nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Antum jangan terburu-buru menvonis seperti itu. Iya, tergantung kemampuannya. Ya, tergantung kemampuannya. Coba petani lagi manen, petani lagi macul. Ya, antum enak ngomong kayak gitu di kantor kerjanya sambil nulis, sambil ngetik, enak. Atau di toko nggak kepanasan sambil nungguin pelanggan, enak. Tapi bagaimana dengan mereka? Sama dengan safar juga. Nah, makanya kita mau ini. Kita mau ketika dia tidak mampu untuk berpuasa, kira-kira Pak, disamakan dengan safar yang atau marid atau disamakan dengan orang yang tidak mampu berpuasa? Nah, ketika si pekerja kasar ini, paham ini ya, si pekerja kasar ini, dia ada kesempatan untuk mengqadanya. Contoh, dia kerja kasar itu selama proyeknya 1 bulan itu. Berarti di luar itu dia sudah tidak bekerja dengan kasar, sehingga punya waktu untuk mengqada. Maka dia dikiaskan dengan safar dan marid, dia wajib hanya apa? Hanya qada. Tapi kalau dia setiap hari harus menjadi pekerja kasar. Nah, Pak, saya ada orang yang setiap hari harus jadi pekerja kasar. Dia harus ngeluarin barang dari kontainer, harus panas-panasan di pelabuhan. 1 hari cuma dibayar 50.000 yang cukup untuk makan di hari itu saja, dan dia dengan dirinya dan keluarganya. Kalau dia 1 hari dia tidak masuk kerja, maka dia tidak makan, tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Dan uzur ini ternyata memanjang. Setiap hari dia harus seperti itu. Ada orang-orang yang dalam keadaan seperti ini, Pak. Ya, Bapak bersyukur pekerjaannya tidak seberat itu, ya. Ada orang-orang yang harus seberat ini. Atau dia harus kerja di luar negeri, di sebuah pabrik yang Masya Allah pekerjaannya berat banget, ya. Antum di sini enak, cuacanya tropis, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Lalu bagaimana orang-orang yang kerja di luar negeri? Tiap hari kena terik, kena panas, tiap hari harus nyupir, tiap hari scream barang. Contoh, antum ngegojek di sana gitu kan? Gojek di Indonesia udah bahaya Ustadz, saya mau gojek di Amerika aja, sama ya. Terus setiap hari antum harus ngegojek, antum nggak punya uzur, nggak punya waktu untuk mengqada, maka pekerja kasar ini kita bisa kiaskan dengan orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka hanya wajib baginya untuk membayar fidyah. Tapi antum jangan langsung ke sini. Ini kan kesalahan orang kan langsung gitu. Udah langsung bayar fidyah aja. Nah ini, udah langsung nggak berpuasa saja, nggak boleh. Tahapan step by stepnya harus difahami. Pertama, dia tetap wajib puasa. Nggak kuat, apa?
buka. Gak kuat buka gitu loh. Enak kan agama kita itu sebetulnya, gak kuat buka. Tapi puasa dulu. Ya, tapi puasa dulu niatnya, jangan dari awal udah bawa tentengan enak kayak gitu kan. Udah niat banget gitu kan. Kemudian ketika dia mampu untuk mengkodok pada di luar dari hari-hari itu, maka dia wajib kok kodok. Ketika dia tidak mampu untuk mengkodoknya, maka cukup baginya untuk membayar fidyah. Enak kan? Makanya ketika kita faham hukum-hukum tentang uzur-uzur berpuasa ini, kita bisa mengkiaskan, menyamakan dengan beberapa keadaan, gitu ya. Ini orang-orang yang punya uzur dalam berpuasa. Lalu selanjutnya adalah orang-orang, ada beberapa permasalahan baru. Ini sudah selesai, kita ganti dengan permasalahan baru, yaitu permasalahan tentang orang yang batal puasanya karena jima. Jima itu apa? Berhubungan dengan istrinya di siang hari pada bulan suci Ramadan. Nih, fahamin ya. Ada orang datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan, halaktu ya Rasulullah. Ini hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Halaktu ya Rasulullah. Wah, rusaknya aku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, wa ma ahlakaka, apa yang menjadikan kau rusak? Kemudian orang tersebut mengatakan, waqatu ala imraati fi Ramadan. Aku melakukan hubungan dengan istriku pada bulan suci Ramadan. Maksudnya adalah pada siang hari pada bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan beberapa kafarah, kewajiban kafarah. Ya, pertama, hal tajidu ma ta'tiku bihi raqabah, apakah kamu mampu untuk memerdekakan budak? Dia mengatakan la, tidak. Berarti orang yang melakukan hubungan pada siang hari pada bulan suci Ramadan wajib yang pertama memerdekakan budak. Dia mengatakan la, tidak sanggup. Yang kedua, fal tastati an tasuma syahraini mutatabi'aini. Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Jadi kalau nggak bisa memerdekakan budak, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. 30 hari tambah 30 hari, 60 hari. Ketika di hari yang ke-60 dia ternyata sakit dan harus membatalkan puasanya, maka ngulang lagi. Masya Allah. Jangan coba-cobaan ya. Jangan coba-coba. Pokoknya urusan ini nih berat kafarahnya. Ya. Kemudian dia mengatakan, lah, aku nggak mampu ya Rasulullah, karena udah tua mungkin ya, atau mungkin fisiknya udah lemah. Kemudian yang ketiga, faltajima tat'imu bi sittina miskinan. Apakah engkau bisa memberikan makan 60 orang miskin? Dia mengatakan, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah duduk, diberikanlah orang ini sedekah dari Rasulullah untuk diberikan makan kepada orang-orang yang menjadi tetangganya. Ya, artinya saya hanya ingin menggarisbawahi, orang datang kepada Rasulullah, dia mengaku telah melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah mempunyai tahapan kafarah namanya. Ya. Yang pertama adalah idku raqabah, memerdekakan budak. Yang kedua adalah siyamu syahraini, puasa 2 bulan mutatabi'aini, berturut-turut. Yang ketiga, it'am, memberikan makan sittin, 60 miskinan, orang miskin. Pak, fahami ini Pak. Saya mau nanya, kira-kira 3 kafarah ini hanya untuk orang yang melakukan hubungan suami istri pada bulan suci Ramadan, atau ada sesuatu yang dikiaskan dengan itu?
Ini kan dalilnya orang itu melakukan hubungan pada bulan suci Ramadan di siang hari, betul kan? Itu mantuknya. Itu sesuatu yang ada dalilnya itu. Saya mau nanya, kira-kira kesalahannya fulan ini hanya untuk kesalahan jima atau tidak? Imam Malik rahimahullahu ta'ala faham ini. Masya Allah, antum kalau faham cara berpikirnya para ulama, antum jadi orang itu legowo. Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, orang yang wajib membayar kafarah ini bukan hanya orang yang berjima pada bulan suci Ramadan, tapi seluruh aktivitas membatalkan puasa yang dilakukan dengan sengaja. Lihat Imam Malik. Ya, ini Imam Malik rahimahullahu ta'ala berpikirnya seperti itu. Ya, bahkan Imam Abu Hanifah juga berpendapat seperti itu. Nih, faham ini. Fahal tajibu al-kafaratu bil iftari bil akli wasyurbi muta'ammidan. Apakah orang yang makan dan minum secara sengaja itu mempunyai kafarah ini atau tidak? Maka Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat, zahabu ila anna man aftara muta'ammidan bi aklin aw syurbin anna alaihi al-qada wal kafarah al-madhkurah. Orang yang sengaja membatalkan puasanya dengan makan dan minum secara sengaja pada siang hari pada bulan suci Ramadan, maka dia wajib qada dan membayar kafarah ini. Ini menurut pendapat Imam Malik. Kenapa Imam Malik mengatakan uzur yang ada kafarahnya ini tidak hanya orang yang berjima? Karena Imam Malik memahami hadis ini, sebab kafarah itu bukan jimanya, bukan berhubungannya. Sebab kafarah adalah membatalkan puasa dengan sengaja. Paham, Mbak? Makanya kadang ada orang ngomong, wah Imam Malik itu tidak seperti sunnah. Imam Malik itu nggak paham sunnah. Antum gimana ngomong Imam Malik nggak paham sunnah itu gimana? Ini urusannya bukan tidak memahami sunnah, urusannya adalah memahami istidlal minal hadis, cara menggali hukum dari hadis. Ya, karena gini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan orang yang melakukan hubungan pada siang hari pada bulan suci Ramadan maka dia wajib memerdekakan budak. Ada nggak hadis seperti itu? Enggak. Orang ini datang, dia ngomong, ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, aku ini rusak ya Rasulullah. Kenapa? Waqatu imraati fi Ramadan. Aku ini melakukan hubungan dengan istriku pada bulan suci Ramadan. Rasul langsung mengatakan, apakah kamu bisa memerdekakan budak? Tuh. Artinya Rasulullah tidak menjadikan jima ini menjadi salah satu, hanya satu saja alasan untuk membayar kafarah. Sehingga Imam Malik rahimahullahu ta'ala sangat berhati-hati dalam hal ini, sehingga beliau memaknai hadis ini dengan makna orang yang membatalkan puasa dalam keadaan sengaja. Wah, repot nih Ustaz. Dulu masih muda, masih sering nih kayak gitu. Iya kan? Lagi sekolah, teman-teman pada beli es teh. Saya ikut beli es teh nih, sengaja ini. Wah, kodoknya gimana ini? Iya kan? Kalau 1 hari puasa 2 bulan berturut-turut, 1 minggu berapa itu? Nah, untungnya ada perbedaan ulama. Ini. Untungnya ada perbedaan ulama. Masya Allah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan tidak. Ya. Wa dhahaba Asy-Syafi'i wa Ahmad. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat ila annal kafarah innama talzamu fil iftar minal jima'i faqat. Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Daud Az-Zahiri mengatakan orang yang wajib kafarah ini hanya orang yang melakukan jima, hubungan suami
istri. Untungnya ada pendapat yang kedua. Sehingga kalau orang makan dan minum sengaja pada bulan suci Ramadan, maka dia hanya wajib qadha saja. Dia tidak wajib kafarah 3 kafarah ini. Kenapa Imam Syafi'i punya pemikiran seperti itu? Imam Syafi'i tidak melihat hadis ini sebagai dalil yang am. Imam Syafi'i tidak melihat hadis ini sebagai dalil yang umum, tapi Imam Syafi'i melihat dalil ini adalah dalil yang khusus. Loh kan redaksinya kan jima, kenapa antum harus kiaskan dengan yang lain? Ya, redaksinya kan melakukan hubungan suami istri, kenapa kau harus kiaskan yang lain, kata Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i tidak ada kias dalam dalil ini. Beliau hanya muqayyad, hanya diikat dalam satu kesalahan saja, yaitu melaksanakan atau melakukan jima pada bulan suci Ramadan. Nah, itu permasalahan tentang masalah jima. Makanya tapi antum harus hati-hati. Ya, kalau antum meyakini pendapat Imam Malik rahimahullahu taala, maka orang yang melakukan makan dan minum yang sengaja pada bulan suci Ramadan, maka baginya apa? Membayar kafarah dan juga qadha menurut Imam Malik, tapi Imam Syafi'i tidak. Kemudian ada permasalahan baru lagi, yaitu orang yang berbuka, orang yang meninggal tapi masih dalam punya hutang puasa. Ini ada banyak Pak kasus seperti ini. Ya, orang sakit masuk rumah sakit, betul ya? Kemudian meninggal, dia tidak sempat untuk berpuasa. Gimana Pak? Nah, ini kita perlu tahu nih pendapat ini. Yang pertama, seperti Bapak katakan tadi, la yasumu ahadun an ahadin. Ya sudah, kalau udah meninggal ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, udah enggak usah diapa-apain. Ya. Dia sudah tidak punya kewajiban lain. Pendapat yang kedua, yasumu anhu waliyuhu. Wajib walinya untuk membadalkan puasa dirinya. Ahli warisnya. Dia punya anak, maka anaknya ini yang membayar puasa orang tuanya. Pendapat yang kedua. Pendapat yang pendapat yang ketiga, la siyam yut'imu anhu waliyuhu, enggak usah dipuasain tapi cukup dibayarkan fidyah. Ya. Jadi pendapat pertama enggak usah diapa-apain, yang kedua dikodoin puasa sama walinya, yang ketiga tidak usah dikodoin tapi membayar apa? Membayar fidyah. Ini pendapat yang ketiga. Nah, mana dalilnya? Perhatikan dalilnya ini. Saya bacakan dalilnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang wajibnya qada bagi walinya. Perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah, man mata wa alaihi siyam, orang yang meninggal dan ada tanggungan puasa bagi dirinya, shoma anhu waliyuhu, maka walinya wajib berpuasa untuk ganti dirinya. Ada dalilnya. Ya. Kemudian hadis yang kedua, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Perhatikan ini ya. Ja'a rajulun ila Nabi, ada orang datang kepada Nabi, faqala, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin. Ya Rasulullah, ibuku meninggal dan dia punya hutang puasa 1 bulan. Afa aqdihi anha, apakah aku harus mengqadanya sebagai ganti dari puasanya ibuku? Kemudian Rasulullah mengatakan, lau kana ala ummika dainun afa kunta qaditahu anha, kalau ibumu punya hutang sama orang, apakah kamu akan membayarkan hutang itu untuk ibumu?
Qala, kemudian laki-laki itu berkata, "Na'am, iya." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Fadainullahi ahaqqu bil qada." Hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Dua hadis ini sangat kuat sekali. Riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim yang mengatakan bahwa orang yang punya hutang puasa tidak mampu untuk membayarnya karena dia meninggal, maka walinya lah yang berpuasa sebagai badal atas dirinya. Kalau gitu Pak, puasa-puasa sunnah kita niatkan pada waktu seperti itu. Boleh saja. Boleh saja. Ya, tapi jangan puasa sunnah. Namanya niatnya harus puasa, niat puasa qada, mengqadhakan puasa tapi di hari-hari yang sunnah, tidak masalah. Hari Senin, hari Kamis, tidak masalah. Tapi harus ada niat yang ininya, niat wajibnya harus ada. Nah, lalu kenapa ada orang yang mengatakan tidak usah diqadha? Ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Wa la taziru waziratun wizra ukhra. Orang itu, amal itu ya sendiri-sendiri, nggak bisa amal itu dikasihkan kepada orang lain. Saya ini senang sama Pak Haji nih. Pak Haji, pahala saya sholat subuh tadi saya kasihin ke Bapak dah. Boleh nggak seperti itu? Ya nggak boleh, apa hubungannya? Ya, sehingga pendapat yang mengatakan tidak usah diqadha adalah pendapat yang mengatakan amal seseorang tidak bisa mewakili atas amal yang lain, gitu loh. Atau antum punya anak nih, sangat cinta sama antum dengan anak antum nggak mau sholat, akhirnya antum double sholatnya. Zuhur antum sholat, habis sholat antum sholat lagi, badal buat anak. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Ya, tapi dalam pendapat yang kedua, kenapa saya harus membuka ini semuanya? Biar kita terbuka wawasannya. Ya, ternyata memang ada dalil yang mengharuskan orang mengqadha puasa atas orang tuanya. Makanya Bapak kalau punya orang tua, punya qadha, punya hutang puasa, sebisa mungkin dibayar qadhanya. Ustaz, lalu bagaimana dengan pendapat yang membayar fidyah? Ini adalah pendapat ketika qadhanya terlalu banyak, terlalu panjang. Antum nggak punya waktu sempat untuk mengqadha puasa orang tua antum, maka bisa membayar membayar fidyah. Ya, itu pilihannya seperti itu. Nah, dari dalil ini, dari dalil tentang orang yang meninggal ini menarik banget. Nih, Bapak pahami. Lalu ketika puasa disuruh oleh Rasulullah untuk mengqadhanya atas nama orang tuanya, saya tanya, sholatnya gimana? Sholatnya orang tua kita yang nggak sempet, dia sakit di rumah sakit nggak pernah sholat, kemudian dia meninggal, gimana sholatnya? Diqadhain oleh keluarganya apa enggak? Aduh. Ini pahami ini ya. Kalau kita lihat cara berpikir Imam Asy-Syafi'i tadi tentang masalah apa tadi? Jima pada siang hari pada bulan suci Ramadan. Imam Asy-Syafi'i hanya mengkhususkan itu saja, tidak dirembetkan kepada yang lain. Maka ketika kita mengambil cara berpikirnya Imam Asy-Syafi'i, maka yang wajib hanya puasanya. Sholatnya tidak ada kewajiban atas walinya. Karena sholat tidak ada nas hadisnya. Tapi ada sebagian orang di luar sana, benar nggak? Yang mempunyai pendapat dia mengqadha juga sholat dari orang tuanya. Ada Pak? Ada yang sampai seperti itu.
Kalau bayar orang lain malah jauh lagi, karena hadisnya adalah soma anhu waliyuhu, walinya, anaknya. Ya. Nah, kenapa ada orang yang mengkiaskan dengan sholat? Karena dalam masalah haji pun seperti itu. Ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal, afa hujju anha, apakah aku bisa haji menggantikan orang tuaku? Nah, iya, nggak apa-apa. Makanya ada istilah badal haji. Dan itu hadisnya sahih. Masalah puasa ada dalilnya. Salat tidak ada dalilnya secara mantuk. Tetapi ada orang yang memahami, berarti kalau haji boleh diganti dari orang tuanya, puasa boleh diganti dari orang tuanya, salat pun boleh diganti dengan orang tuanya. Ini istidlalnya, ini dikiaskan. Ya, tapi saya cenderung dengan pendapat hanya khusus saja gitu, nggak usah dirembetkan kemana-mana. Karena nanti kalau dirembetkan kemana-mana urusannya panjang. Kesemuanya kena nadarnya orang tua. Ayo, apalagi, ya kan, kewajiban-kewajiban orang tua yang belum ditunaikan, maka akan merembet kemana-mana gitu ya. Makanya kalau kita lihat cara beristidlalnya Imam Asy-Syafi'i dalam masalah jima tadi dikhususkan saja. Tapi kalau Imam Malik tidak, bisa dilarikan kemana-mana. Nah, ini tinggal bagaimana kita melakukan atau melihat suatu permasalahan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Ini ada pernah didiskusikan dalam satu Iya. tapi nggak ada keputusannya. Ini pada waktu bulan Ramadan menjelang subuh oleh jima dan istrinya. Nah, ketika dia sedang jima itu ucap-ucapnya ajar Allahu Akbar. Terus akhirnya ditanya bagaimana jalan keluarnya. Jadi ketika kita berada dalam posisi yang seperti itu, maka wajib bagi dia untuk berhenti al-imsak. Karena begini loh, Pak. Orang dalam keadaan junub pada saat fajar itu diperbolehkan. Artinya dia junub itu artinya dia dalam keadaan mempunyai hadas besar. Tapi yang nggak boleh adalah al-muftirat, melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Ini nggak boleh. Ya, makanya ketika saya ditanya tentang permasalahan ini, saya cenderung ya harus dihentikan. Ketika azan ya dihentikan, jangan nanggung gitu ya. Tapi saya mau kasih antum hadis. Saya mau kasih antum hadis, tapi nggak tahu ini bisa dikiaskan ke ini apa enggak. Kata Rasulullah, orang yang minum air, kemudian dia mendengar suara azan, artinya fajar itu datang, maka kata Rasulullah apa? Lanjutkan. Minumnya itu disuruh Rasulullah melanjutkan sampai selesai. Tapi jangan selesai terus ngambil air lagi terus. Sama dengan orang yang makan baru kunyah azan. Gimana caranya? Ditelan saja. Nah, pertanyaannya apakah dikiaskan dengan jima atau tidak? Wallahu alam. Saya nggak tahu. Ya, wallahu alam. Saya nggak tahu. Tapi kalau kita ihtiyat, kita hati-hati, harus diberhentikan. Karena resikonya besar. Resikonya besar itu ya. Kalau ihtiyat loh ya, kalau hati-hati ya, kalau hati-hati. Tapi ngapain sih mepet-mepet kayak gitu sih, Pak? Iya. Kalau nggak tahu hukumnya gimana, Pak? Yang ketiga itu, jima itu kan hukumnya belum tahu. Orang yang tidak tahu rufian ummati, ya sudah, mau diapain?
Tapi kalau sudah tahu ya wajib bayar. Artinya ketika dia tidak paham, tidak mengerti ya mau dihukumin apa? Enggak ada hukumnya. Ya. Artinya rufi'an ummati al-khata' wan nisyan. Ya, tidak tahu itu uzur ya. Kalau dia nggak mau, kecuali kalau dia nggak mau belajar. Itu bukan uzur. Ya, kalau dia udah belajar tetap nggak tahu uzur. Ya. Tapi ketika sudah tahu ya wajib untuk mengqadha. Pas waktu tahu kok udah tua, nggak mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut, ya banyak-banyak istighfar. Udah gitu aja. Paham ya? Pertanyaan yang lain? Cukup? Kita tutup Untuk perempuan yang ada menstruasi untuk membayar qadha saja. Iya, haid dan menstruasi, ya itu kurang tuh ya. Haid dan menstruasi itu dikiaskan atau disamakan dengan itu. Harus itu ada dalilnya itu. Ya Allah, saya lupa itu. Itu mantuk juga itu, ya. Mantuk juga. Itu uzur yang terbatas, uzur yang tidak panjang. Pokoknya kalau uzur itu tidak panjang, wajib qadha, tidak wajib fidyah. Cukup? Silakan. Orang hamil, orang menyusui, kalau mampu berpuasa wajib berpuasa. Ya, wajib berpuasa. Kalau nggak mampu baru dia tidak berpuasa. Jadi nggak ngitung ininya, Maksudnya? Yang hamil yang menyusui kan nggak puasa, dia nggak bayar qadha tapi bayar fidyah. Kalau nggak mampu, itu nanti urusannya setelahnya. Kalau ternyata uzurnya itu panjang, dia nggak mampu untuk mengqadha, maka cukup bayar fidyah. Kalau mampu berqadha, qadha saja. Kalau mampu untuk mengqadha, karena nanti uzurnya itu nanti jadi uzur yang pendek. Gitu. Ya kan? Kalau dia mampu untuk mengqadha wajib qadha, Pak. Ya, kalau dia mampu qadha berarti disamakan dengan safar dan marid. Kalau dia wajib mampu qadha loh ya. Kalau dia nggak mampu qadha disamakan dengan orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Gitu aja. Karena dia puasa bayar qadha, bayar fidyah benar. Setelah puasa habis dia baru ingat bayar gimana? Maksudnya? Apapun biayanya baru bisa bulan sekarang. Iya nggak apa-apa. Fidyah itu tanggungan yang harus dibayar kapanpun kita mampu. Udah gitu aja. Tidak masalah untuk waktunya kapan, tidak masalah. Kalau dengan ini tadi perempuan yang tidak puasa karena menyusui, tapi di bulan Ramadan itu juga kan dia haid. Itu ujungnya karena haid kan dia yang berarti yang terbatas ya. Itu maksudnya yang terbatas atau yang panjang? Masuk yang panjang, masuk yang di menyusuinya, gitu kan. Karena dia nanti ada 2 uzur di situ kan. Dia haid juga, menyusui juga, gitu. Kalau yang haid kan wajib qadha, kalau yang menyusui kan tidak. Dia menyusui sedang menyusui, berarti ikut yang menyusui. Hitungannya seperti itu ya. Tadi yang masalah orangnya sehat, mau mengerti tentang puasa, tetapi kok membatalkan puasanya? Saya kira murtad. Kalau murtad itu urusannya sama jahidun biwajibatihi. Orang yang mengingkari kewajiban puasa udah pasti murtad. Dia ditanya puasa Ramadan hukumnya apa? Enggak wajib, murtad. Ya, kenapa? Karena dia jahidun an wujubihi, mengingkari kewajiban. Tapi kalau dia, antum kenapa enggak puasa? Malas saya. Ya. Enggak puasanya gara-gara malas. Maka ulama mengatakan ini orang masih muslim, tapi muslim yang fasik, muslim yang melakukan dosa besar. Silakan. Iya tadi, kalau uzurnya bapak bisa qadha, kalau nggak mampu qadha, fidyah, udah gitu aja. Hamil menyusui, kalau dia mampu qadha. Bisa.
Bisa seperti itu kan. Ya. Kalau dia mampu untuk, kan nanti keluar bulan suci Ramadan kan bisa diqada itu. Kalau dia mampu ya. Kalau dia nggak mampu baru apa? Baru fidyah. Itu aja. Ya, silakan. Miskin. Kalau ayatnya adalah fidyatun ta'amu miskin. Saya nggak tahu. Lebih utama muslim. Tetangga itu banyak muslim yang miskin, nggak usah cari-cari yang lain ya. Lebih utama ya. Karena gini loh, sedekah itu fidyah, zakat, kurban dan yang lain-lain itu, ini pahami ya. Ini yang paling utama mendapatkan adalah jar, tetangga kita, aqrabu baban, yang lebih dekat pintunya. Ya, kemudian orang yang satu agama dengan kita, satu keluarga dengan kita. Jadi ada ininya nih, ada prioritasnya gitu loh. Kecuali kalau memang di tempat itu orang Islamnya sudah kaya semuanya, mungkin bisa jadi pilihan. Karena dalam ayatnya adalah fidyatun ta'amu miskin, memberikan makan orang miskin. Gak ada kriteria harus mukmin, gak ada. Tapi kita berbicara skala prioritas. Paham ya? Baik. Pertanyaan yang lain? Cukup ya? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.